Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Peran dan kiprah guru besar dengan beragam keilmuan harus dapat tuntas menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat dan bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Guru besar Universitas Indonesia ini mengatakan peran guru besar harus dapat seperti moto Pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Melalui sidang paripurna di Kota Malang ini, Profesor Harkristuti berharap agar hal tersebut dapat terwujud. Para guru besar ini akan menyampaikan berbagai pandangan dan solusi dari berbagai persoalan yang sudah terbagi dalam 4 komisi. Peran dan kiprah guru besar melalui kepakaran keilmuannya diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai persoalan kebangsaan yang ada. Melalui sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, diharapkan hal tersebut dapat terwujud. Guru besar atau profesor merupakan pakar dalam keilmuan tertentu yang diharapkan dapat seperti moto Pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Saat ini, Majelis Dewan Guru Besar telah melakukan pendataan kepakaran dari setiap guru besar yang ada, sehingga dapat menjadi rujukan dalam persoalan tertentu secara akurat. Dengan data tersebut, nantinya akan lebih mudah bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mencari solusi secara keilmuan melalui peran guru besar perguruan tinggi. Berharap bahwa para guru besar yang berkumpul yang pada saat ini yang yang ilmunya itu kan sangat beragam. Jadi kami bisa bersama-sama membicarakan tentang isu-isu ini dan menghasilkan apa sih yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat Indonesia untuk mengatasi hal ini. Itu sebabnya tadi saya katakan kita harus seperti Pegadaian, memecahkan masalah tanpa masalah gitu. Nah, ini adalah hal yang memang tidak ringan, tapi kami berpikir bahwa dengan kerjasama yang baik kita semua bisa untuk mencapainya. Peta kepakaran guru besar PTNBH tidak hanya untuk database semata, namun untuk menunjang Indonesia Emas 2045. Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, Profesor Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan peta kepekaan yang telah disusun dapat digunakan sebagai roadmap bagi Indonesia Emas 2045. Selain itu, peta kepekaan tersebut juga untuk memudahkan menyelesaikan masalah secara multidisiplin ilmu. Karena menurut Harkristuti saat ini sebuah persoalan tidak dapat hanya dianalisis dari satu bidang saja. Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, Profesor Harkristuti Harkrisnowo mengatakan peta kepakaran guru besar PTNBH merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan adanya peta kepakaran tersebut, maka roadmap Indonesia Emas akan dapat terwujud dengan lebih baik. Data pakar ini juga penting agar perguruan tinggi dapat melihat berbagai ranah keilmuan yang sudah berkembang dan ranah keilmuan yang masih perlu didorong agar memiliki pakar dalam bidangnya. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat melakukan langkah dan atensi terhadap keilmuan yang masih belum maksimal dalam memunculkan pakar atau guru besar tersebut. Kepakaran guru besar itu memang tidak spesifik untuk membicarakan masalah-masalah saja ya, tapi kita memang harus dalam rangka untuk menyusun roadmap ke Indonesia Emas 2045. Kan kita bisa memikirkan tentang kalian muda-muda ini kan, kalian akan mengertikan posisi kami nanti di sininya peta jalan yang diperlukan untuk ke sana. Nah, untuk itu kita perlu peta kepakaran yang ada di seluruh Universitas Indonesia itu seperti apa, sehingga kita bisa melihat apa-apa saja ilmu yang belum mendapatkan perhatian yang banyak dari pimpinan universitas, tapi itu perlu dilakukan. Nah, inilah yang menyebabkan kami kemudian di UI kami sudah mulai memetakan apa sih kepakarannya, karena nanti kita akan memerlukan yang namanya pendekatan multidisipliner.
karena ke depan nggak mungkin satu isu itu hanya dihadapi dengan satu bidang ilmu saja. Pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, saat membuka sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH. Menurut Widodo, aspek lingkungan saat ini menjadi isu strategis karena pembangunan yang ada harus memperhatikan keseimbangan alam. Terjadinya perubahan iklim yang berakibat pada bencana alam dan lainnya merupakan salah satu akibat dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Universitas Brawijaya, Profesor Widodo mengatakan pembangunan nasional saat ini harus memiliki tujuan dan arah yang jelas ke depannya. Hal ini agar target Indonesia Emas pada tahun 2045 dapat terwujud. Untuk melangkah ke sana, Widodo menekankan pentingnya pembangunan saat ini berwawasan terhadap lingkungan. Aspek lingkungan saat ini memegang peranan penting dalam pembangunan karena ketidakseimbangan alam mengakibatkan terjadinya berbagai problem dalam masyarakat. Perubahan iklim, bencana akibat iklim yang ekstrim merupakan salah satu akibat dari proses pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Melalui sidang Dewan Guru Besar PTNBH, diharapkan hal tersebut dapat disuarakan dengan baik agar dapat menjadi atensi semua pihak. Sangat penting Bapak sekalian, bagaimana kita mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Di antaranya adalah saya belum pernah melihat platform roadmap pengembangan SDM Indonesia. Sebagai contoh misalnya begini, Indonesia itu mau dibangun ke arah mana? Fokusnya industri apa? Kalau zaman dulu, waktu saya masih sekolah SD, SMP itu, zamannya Pak Harto kan ada Pelita 1, 2, 3, itu sangat jelas arah pengembangan pembangunan Indonesia berbasis pada agriculture. Sekarang kita kemana? Itu pertanyaan saya. Pembangunan yang bisa berkelanjutan tentunya adalah pembangunan yang kita memperhatikan lingkungan dan mendaya gunakan lingkungan alam, sumber daya alam yang kita miliki. Keberadaan tanaman rimpang dan umbi yang banyak terdapat di Jawa Timur merupakan potensi besar dalam bidang ekonomi. Namun hal tersebut harus didukung oleh pemanfaatan rimpang secara lebih maksimal. Ketua Center of Excellence Rimpang dan Umbi FTP UB, Profesor Elok Zubaidah mengatakan saat ini manfaat fungsional rimpang masih belum maksimal. Melalui Center of Excellence di FTP UB diharapkan manfaat rimpang dapat dimaksimalkan dalam bidang pangan dan kesehatan bagi peningkatan ekonomi Jawa Timur. Center of Excellence Rimpang dan Umbi yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian merupakan upaya maju untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, UKM, dan industri dari tanaman rimpang. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan produk rimpang dan umbi terbesar di Indonesia. Namun hingga saat ini pemanfaatan tanaman rimpang masih belum maksimal. Dengan menggandeng UKM dan industri, nantinya pengoptimalan fungsi rimpang dapat berjalan lebih maksimal melalui berbagai inovasi riset. Diharapkan produk rimpang dan umbi yang ada dapat dioptimalkan sebagai produk pangan dan kesehatan yang memiliki nilai ekonomi lebih. Memang umbi dan rimpang itu adalah produk unggulan sebenarnya di Jawa Timur itu produksinya melimpah ya. Di lain pihak rimpang kita tahu adalah suatu tanaman yang khasiat fungsionalnya sangat tinggi, sehingga dengan adanya dibukanya pusat penelitian rimpang ini, harapan kami bisa memberikan sumbangsih untuk negara ya
kemampuan atau skill kerja yang makin spesifik. Kemampuan ini tidak lagi berkutat pada pendidikan terakhir. Sekjen Kemenaker Profesor Anwar Sanusi mengatakan saat ini berbagai profesi membutuhkan kemampuan yang sangat spesifik yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Anwar mencontohkan kebutuhan pekerja yang mampu merawat gedung bertingkat, ahli coding, perbaikan kapal bawah laut merupakan beberapa contoh pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu. Hal inilah yang menjadi perhatian Kemenaker dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja. Perkembangan masyarakat dan industri memunculkan lowongan pekerjaan baru yang membutuhkan kemampuan spesifik. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Beberapa contoh pekerjaan seperti merawat gedung bertingkat, ahli coding, pekerjaan bawah laut, hingga dalam bidang seni membutuhkan keahlian yang spesifik yang tidak terpaku kepada pendidikan terakhir. Namun hal ini tidak dapat dijumpai dalam kurikulum pendidikan sekolah. Hal inilah yang menyebabkan banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak terserap dalam pasar kerja. Pemerintah melakukan optimalisasi Balai Latihan Kerja sebagai media untuk memperkecil kesenjangan kemampuan tenaga kerja dengan pasar kerja. Ini dua negara ini hampir 50%. Kemudian cloud computing market, ya ini adalah pasar yang terkait dengan cloud computing. Kemudian juga China dan Amerika 90% di dalam market kapitalisasi nilai dan juga termasuk 70 besar digital platform. Jadi dengan kata lain, ekonomi digital di dunia saat ini terkonsentrasi di dua negara, yakni Amerika dan China yang menguasai lebih dari 75% pasar digital. Selain itu, Amerika dan China ini memiliki 90% nilai kapitalisasi pasar dari 70 platform terbesar di dunia, dan ini menunjukkan kesenjangan ekonomi digital. Kita bisa menyebut banyak sekali lah yang namanya ekonomi digital, misalnya Amazon. Kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Februari mencapai 1,65 miliar US dollar. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Dandang Hardiwan mengatakan jumlah ini secara bulan ke bulan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Januari 2023. Angka penurunan ekspor tersebut mencapai 3,22% secara bulanan dan turun 10,98 jika dilihat secara tahunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor produk non-migas, sedangkan ekspor produk migas pada bulan Februari mengalami kenaikan. Kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Februari mengalami penurunan sebesar 3,22 dibandingkan dengan bulan Januari 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor non-migas ke berbagai negara. Sementara untuk produk migas, nilai ekspor mengalami kenaikan. Data secara tahunan atau year on year juga menunjukkan nilai ekspor Jawa Timur mengalami penurunan pada Februari tahun ini sebesar 10,98 dibandingkan dengan Februari tahun 2022. Total ekspor produk Jawa Timur pada bulan Februari mencapai 1,65 miliar dolar. Komoditas non-migas masih mendominasi ekspor Jawa Timur pada 2 bulan tahun 2023 ini. Desember 2022, jadi secara mantuman turun sebesar 12,78%. Di mana penurunan untuk sektor non-migas ini sebesar 12,08%. Dari 1,85 miliar US dollar
menjadi 1,63 miliar US dollar. Sedangkan untuk sektor migas di Januari 2023 ini juga mengalami penurunan dari 0,10 miliar US dollar menjadi 0,08 miliar US dollar atau turun sebesar 25,50%. Itu yang terkait dengan mantumannya. Sedangkan secara year on year, yaitu Januari 2023, bila kita bandingkan dengan Januari 2022, nilai ekspor Jawa Timur ini juga turun sebesar 6,19%. Penurunan 6,19% ini Data yang diliris oleh Badan Pusat Statistik Jatim dalam 3 tahun terakhir menunjukkan ekspor Jawa Timur pada bulan Februari cenderung mengalami penurunan. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Dadang Hardiwan, mengatakan pada tahun 2021 ekspor Jatim mencapai 1,70 miliar dolar. Pada tahun 2022 mencapai 1,85 miliar dolar dan pada Februari tahun 2023 turun menjadi 1,65 miliar dolar. Ekspor Jatim dalam 2 sebelumnya akan kembali naik pada bulan Maret hingga akhir tahun. Ekspor produk migas dan non-migas pada bulan Februari dalam 3 tahun ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan lainnya. Data BPS Jatim menunjukkan nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai 1,70 miliar dolar. Pada tahun 2022 naik sedikit menjadi 1,85 miliar dolar dan turun pada tahun 2023 menjadi 1,65 miliar dolar. Nilai ekspor secara bulanan tersebut akan kembali naik pada bulan Maret hingga akhir tahun. Dalam 2 tahun ini, kenaikan akan terjadi pada bulan April hingga Juni pada akhir tahun. Komoditas non-migas masih menjadi produk primadona ekspor Jatim dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan produk minyak bumi dan gas. Ya, baik itu di 2021, 2022 memang terjadi fluktuatif ya. Meskipun demikian secara pola hampir mirip ya. Dan kalau kita lihat untuk kondisi Januari 2023, di mana total ekspor tadi sebesar 1,71 miliar US dollar, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang terjadi penurunan, tetapi kalau kita bandingkan dengan 2021 yang sebesar 1,53 miliar US dollar ini mengalami peningkatan ya. Demikian juga dengan ekspor non migas ya, di mana ekspor non migas ini yang sebesar 1,63 miliar US dollar bila kita bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2022 ini memang turun ya, karena di 2022 tercatat 1,78 miliar US dollar. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan kondisi Januari di 2021 ini mengalami peningkatan. Masakan ibu saat berbuka puasa menjadi memori yang ingin dihadirkan oleh Exchange Premier selama bulan puasa tahun ini. General Manager Exchange Premier Indra Muaz menjelaskan pihaknya menghadirkan paket Bu Rahmat atau buka puasa penuh rahmat dengan masakan rumahan. Indra mengakui pemilihan menu ini karena berdasarkan riset internal, masakan rumahan menjadi menu yang paling ditunggu selama bulan Ramadan. Selain itu, pihaknya ingin menghadirkan memori masakan ibu melalui paket menu yang bervariasi setiap harinya. Aneka masakan rumah ala ibu menjadi menu andalan yang akan ditampilkan oleh Ascent Premier Hotel selama bulan Ramadan. Variasi menu ini akan sering berganti atau rotasi secara periodik
agar tidak membosankan. Menu rumahan seperti rujak cingur, soto, aneka gorengan, hingga angkringan akan disajikan dalam kampung Ramadan. Pemilihan menu tersebut sudah melalui riset internal yang dilakukan oleh tim hotel. Dalam riset tersebut ditemukan bahwa makanan rumahan merupakan menu yang paling dirindukan atau dicari selama bulan Ramadan. Selain menu rumahan, pengunjung juga sudah berpartisipasi dalam berdonasi sebesar Rp5.000 dalam setiap paket buka puasa. Donasi tersebut akan diberikan kepada panti asuhan yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Ramadan ini nama paketnya Bu Rahmat. Jadi dengan buka puasa penuh berkah dan rahmat ini kita berharap dengan makanan Indonesia yang kita tampilkan nanti bisa diterima oleh masyarakat. Andalan kita rujak cingur, soto, cuimi, mie ayam, sama juga ada es buah dan lain-lain. Jadi kita bikin rotasi bisa sampai 12 hari ke depan. Itu akan berbeda menu setiap hari. Pak, alasan untuk memilih makanan lokal sebagai pilihan ya di saat mungkin tempat lain bawa Timur Tengah dan segala macam apa? Jadi Indonesia ini kalau kita buka puasa, kita akan ingat masakan ibu kita, nenek kita. Jadi tujuannya kita tampilkan masakan yang lama-lama Indonesia ini adalah ketika mencicipi masakan itu akan ingat mungkin ibu kita. Insya Allah kalau ibu masih ada akan biasa, tapi kalau ibunya udah nggak ada, coba makan soto, wah rasanya kayak ibunya dulu bikin. Itu bisa netes air mata. Jadi story of makanan itu yang akan menceritakan. Jadi puasa-puasa pas kita makan, loh kok sama kayak ibu saya bikin. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.